Sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Udah jalan dari bawah kan ada gorong-gorong tertutup pasir. Nah di sini Sepanjang mana? sepanjang dari sini nyebrang kan Yang mana, Bu? Yang mana? ini kan air dari atas ke sini, dari sana ke sini, jadi ini nggak jalan sama sekali. Tikungan ya? Dulu di sini kita bisa nyebur, masuk ke dalam itu bisa. Sekarang nggak bisa sama sekali. Jadi kami kalau bersihin ini nggak jalan. Kita laksanakan supaya kondisinya salurannya kan lebih lancar. Tapi kami mohon maaf nih ya, karena dengan terpaksa kalau untuk kaitannya dengan apa ya saluran depan rumah, Bu ya, Bapak, Ibu, ya tidak bisa lantas segala sesuatunya diserahkan kepada kami pemerintah kota. Jadi apalagi kami di sini lihat rata-rata penghuninya bukan lagi termasuk warga yang memang tidak berkecukupan ya, tapi termasuk warga yang lumayan sejahtera ya Bu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya tidak bisa kegiatan gotong royong, ya dipekerjakanlah satu orang gitu kan, diupah sekolah, paling tidak untuk membereskan masalah saluran depan rumah Pak. Ya Bu ya, kalau misalnya menunggu dari kami pemerintah Kota Palembang ya memang kita kesulitan kalau seluruh saluran depan rumah lantas semuanya harus jadi beban pemerintah kota gitu. Kecuali kalau hal-halnya memang sangat sulit, misalnya justru kalau misalnya dilaksanakan oleh masyarakat membahayakan masyarakat, maka harus tenaga ahli atau mungkin bagian dari PU atau dinas terkait yang melaksanakan kegiatan. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak mungkin kita nak menyuruh warga, pasti akan kesulitan ya Pak. Nah ini juga ada kaitannya dengan kendala. Dengan segala mohon maaf ya kalau misalnya Ibu salah. Sebenarnya ini kan bagian dari saluran. Sebenarnya yang namanya saluran, apalagi tadi sudah sampaikan Ibu RT bahwa kalau dulu tuh pacak Nembus jalan. pacak berenang kali ya, pacak berenang. Nah seiring pembangunan mungkin ada yang memperkecil saluran, bahkan menutup saluran. Nah ini jadi pelajaran kita sama-sama ya, apalagi ini tempat ibadah, jadi jangan sampai kaki salah. Kalau yang namanya saluran Bu RT ya, itu namanya sungai Bu RT, itu tidak boleh diizinkan. Nah ini jawaban yang selalu selalu menjadi jawaban yang sangat klise ya. RT baru, entah baru 1 tahun, entah baru 5 tahun, entah baru 10 tahun, kami tidak tahu nih. Ini menjadi jawabannya selalu klise. Pada saat warga menyampaikan banjir, kita menuju lokasi banjir, tapi pada saat kita sampaikan ini tidak bisa Bu RT atau Pak RT, jawabannya pasti itu, kami RT baru. Ibu pikir ini baru juga itu kan, tapi tidak bisa dijawab seperti itu. Ini menjadi pelajaran saja bahwa kedepannya kalau ada bangunan apapun Pak, kalau kita nak tuntas masalah banjir ini memang kompleks ya kan, banyak nih hal-hal yang lain yang harus kita ini jadi pelajaran saja. Kalau seandainya ada suatu saat ya ada yang membangun, ternyata bangunannya menutup saluran ya kan, ya menghambat saluran dan sebagainya, warga RT bisa protes karena sebenarnya lahannya tidak sampai situ Pak. Nah itu pintar ya Bu ya, supaya kawasannya tidak banjir. Ini tidak oke, diizinkan pas tuh banjir pasti baliknya ke pemerintah lagi ya Bu ya. Ini bagian dari persoalan di tengah masyarakat, termasuk jawaban Ibu tadi ya. Paling yang kayak ini Iya, Kak. Biasanya kan ini kalau yang saluran ini masih bisa kan, kalau gotong royong masih bisa warga bersih di sini. Yang buat besar sekali yang di situ
nggak bisa Bu. Nah, terus terang baik ya, Ibu RT, Bapak warga. Kalau kami kurang setuju kalau misalnya petugas kami ini malah membersihkan yang seperti ini. Yo. Jadi yang kayak gini sebaiknya dari warga. Tapi Bu Mar, pasukan kami ini difokuskan baik ke sungai tadi. Yang besar. Ini nah. Dari sungai. Iya, kami biasanya gotong royong ini, gotong royong dari. Sudah, stop. Yang mana ini yang masih? Berapa meter? Berapa meter? Nah, ini sudah sebelah sana, sudah sih di arah situ. Nah, ke belakang. Kalau yang di sini bapak-bapak tolong hentikan Pak. Ya, nggak usah kita bersihkannya di sini. Ini bagian dari tanggung jawab warga. Ya. bukan di depan. Untung ini Bu, kawan-kawan di sini masih cukup baik, warga di sini masih cukup memaklumi. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ini pasti tokoh masyarakat Galuh ini. Kami tidak pacak menahan kalau mereka misalnya protes sampai kami akhirnya melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, sebelum itu terjadi ya, sampai ke dengan pimpinannya, siapa nama pimpinannya? Pak Erik, ownernya, sampai ke sama Pak Erik, Ibu Fitri, mewakili warga minta tolong. Ya, sebenarnya kami yakin Pak Erik pasti punya kemampuan lah untuk memperbaiki ini. Tinggal kaki cak mano supaya jangan sampai ini keluar lagi limbahnya, ya. Nah, ya Bu ya. Silakan. Kemarin sebetulnya sebelum ini kita ada Pertemuan. ada tahap kita ada benerin, ada bongkar ini sedikit, ada gali-gali juga. Dan kebetulan mungkin ada kemarin Pak RT, Pak RW sudah lihat juga hasil kita bongkar ini. Nah, kita tuh juga nggak tahu air itu dari mana keluarnya, kita belum dapat itu tuh Bu. Tapi kemarin setelah ini Kalau ini masih ada, ini masih ada. Intinya Bu, keinginan. Kalau memang keinginan kuat untuk supaya misalnya masalah ini, saya rasa selesai masalah ini. Ya. Tapi kalau yang Ibu sampaikan itu seperti tidak masuk akal. Kalau memang tidak ada yang mengerti bagaimana cara membangun supaya fasilitas ini betul-betul bisa terjaga, kami siap mengantarkan orang-orang ahli. Nanti kami kasih tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya, logikanya baik. Kalau anak-anak kecil nggak tahu ini namanya. Kalau masih ada lubang, masih ada celah. Kalau masih ada air, berarti masih bisa dia mengalir ya. Oke? Jadi bukan alasan itu. Kenapa nih? 21. Bagaimana tanggapan ya, Ibu Fitri dengan laporan masyarakat di sekitar sini? Ya, setelah kita beberapa hari yang lalu ngantor di Kecamatan Pide Timur 1, tepatnya di Kelurahan Kepandean dan juga 20 ILD 1, ada beberapa persoalan yang diadukan oleh masyarakat terkait masalah beberapa tempat yang memang menjadi kalau setiap musim penghujan menjadi banjir dan sebagainya. Setelah kita telusuri, persoalannya hampir sama lah ya, seperti persoalan-persoalan di daerah-daerah yang lain kebanyakan, karena ada saluran-saluran yang ditutup oleh bangunan ya, ada penutupan saluran, ada juga yang mendirikan bangunan di atas saluran, dan juga ada juga kecerobohan-kecerobohan lain dari masyarakat ya, seperti misalnya sedimentasinya begitu banyak di setiap pemukiman, terutama di got-got di depan rumah. Nah, ini kami pada kesempatan ini juga melaksanakan sosialisasi ke tengah masyarakat bahwa kalau memang ingin menyelesaikan masalah banjir, tentu ini butuh kerjasama, bukan hanya pemerintah kota tapi juga masyarakat, supaya bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran itu terpaksa dengan segala hormat kita bongkar ya. Dan juga kalau misalnya sempat kita adakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran setidaknya di depan rumah, sehingga kondisi yang disampaikan menjadi rutinitas menjadi banjir itu betul-betul bisa teratasi dengan baik. Dan hampir rata-rata persoalan yang kita hadapi atau informasi yang kita hadapi kalau memang ada pemukiman yang banjir, hampir rata-rata itu yang kita temukan di lapangan.
Harapan dari pemerintah kota sendiri kepada masyarakat Kota Palembang gimana? Ya, harapan kami bahwa ini bukan kerja dari pemerintah saja, tapi ini butuh kerjasama dari banyak pihak, terutama kesadaran masyarakat. Pada saat mendirikan bangunan, janganlah melebihi daripada apa yang mereka miliki atau lahannya. Kalau memang itu bagian dari salurannya ada, jangan ditutup. Jangan dibangun atau jangan mendirikan bangunan di atas saluran, karena tentu ini akan mengakibatkan banjir. Yang kedua, secara rutin lah kita adakan berkala gotong royong sehingga dampak dari banjir ini betul-betul bisa kita minimkan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Aja deh, bisa ya. Banyak ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.